Salam, haleluya. Apa kabar saudara? Saya berdoa semakin hari semakin diberkati Tuhan. Supaya saudara semakin penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang pasti akan menguatkan kita, memberkati kita saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai sejahtera, berkat Tuhan yang berlimpah. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari damai sejahtera, hari sukacita. Tuhan urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus, berikan hikmat kebijaksanaan, berikan Roh Kudus, supaya setiap firman dipakai, disampaikan, menjadi berkat, disampaikan menjadi berkat, menjadi kesaksian, menjadi kesembuhan. Semua bukan dari Tuhan, kami katakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan hari ini hari kemenangan, hari yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan diberkati Tuhan. Dan kita akan membaca firman Tuhan dari Daniel pasal yang kedua, saudara. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18, saudara. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Asaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Ternyata Raja Nebukadnezar bermimpi, saudara, dan karena mimpinya itu dia gelisah. Mimpinya itu membuat dia gelisah, membuat dia tidak tahu harus berbuat apa, membuat dia tidak bisa tidur. Ternyata mimpi yang dari Tuhan bisa membuat orang gelisah, saudara. Pernahkah saudara mengalaminya? Ketika saudara tidur, saudara bermimpi, dan saudara terbangun. Sejak itu saudara tidak bisa tidur lagi. Saudara begitu gelisah. Saudara begitu takut. Saudara begitu cemas, khawatir. Ini yang terjadi dengan Nebukadnezar, saudara. Dia begitu khawatir, begitu cemas. Mimpinya itu seperti menghantuinya. Luar biasa. Seorang raja besar, seorang raja yang hebat, tetapi punya kecemasan yang luar biasa, punya kekhawatiran yang luar biasa, hanya karena mimpi. Itulah mengapa tema hari ini adalah rahasia besar. Ini yang saya mau katakan. Di balik mimpi Raja Nebukadnezar ada rahasia. Dan rahasia besar itu hanya bisa diungkapkan oleh Tuhan. Rahasia besar. Saya sebut ini rahasia Tuhan, saudara. Ini saya mau katakan. Setiap hidup kita, langkah hidup kita, ada rahasia Tuhan di dalamnya, saudara. Ada rahasia Tuhan yang akan dinyatakan. Kalau kita lihat di sini, bagaimana Raja begitu cemas akan hidupnya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Sepertinya mimpi itu bicara sesuatu hal yang sangat penting, sangat luar biasa, saudara, sangat menakutkan. Ini saya mau katakan, karena mimpi raja, semua orang bijaksana di Babel cemas. Ternyata yang cemas ada dua orang, saudara. Yang pertama, Raja Nebukadnezar. Yang kedua, orang-orang bijaksana di Babel yang selama hidupnya menggantungkan diri kepada Raja Nebukadnezar, bekerja kepada raja, menikmati semua fasilitas raja. Ketika mereka ditanya apakah mereka tahu arti mimpinya, jawabannya tidak. Bahkan mereka memaksa raja untuk memberitahu mimpinya. Raja katakan, kamu mengulur-ngulur waktu supaya aku menceritakannya dan kamu bisa mengelabui aku, membohongi aku. Raja tahu akal bulus mereka. Raja tahu bahwa mereka ingin membohonginya, ingin mengulur-ngulur waktu. Sebab raja berjanji, orang yang tidak bisa memberikan artinya, orang itu akan digantung, orang itu akan dibunuh, bahkan semua keluarganya akan binasa, saudara. Tapi di balik itu, ada janji berkat yang luar biasa. Ini saya mau katakan, bahwa Tuhan memberikan berkatnya kepada setiap orang percaya, orang yang mengandalkannya.
Di balik hal yang menakutkan, hal yang menggelisahkan, hal yang begitu menekan, pergumulan besar, masalah besar, tekanan yang besar, ada janji Tuhan yang akan dinyatakan, saudara. Mungkin hari ini saudara ada dalam keadaan susah, dalam keadaan berat, tekanan yang berat, masalah yang besar yang saudara tidak bisa pecahkan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, ada janji Tuhan yang akan dinyatakan kepada saudara. Ada kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang akan dinyatakan kepada saudara. Ada maksud Tuhan yang akan dinyatakan kepada saudara. Ini luar biasa. Kuncinya, kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap percaya. Karena di balik masalah besar, ada berkat besar yang mengikutinya, yang akan diberikan, saudara. Lihat apa yang dilakukan oleh Daniel ketika tahu bahwa Tuhan akan menghukum, Raja akan menghukum semua orang, ahli-ahli campi, ahli orang-orang bijaksana di Babel, termasuk dirinya, dengan hukuman mati, kalau tidak bisa mengartikan mimpi Raja. Daniel melakukan hal yang luar biasa, saudara. Ini yang saya mau katakan, kita harus punya cara untuk bisa menaklukkan semua tantangan, semua hambatan, pergumulan yang besar. Tuhan memberitahu caranya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, saudara. Saudara akan diberitahu oleh Tuhan cara untuk menaklukkannya, cara untuk mengatasinya. Yang pertama, di Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Dengan berani, Daniel minta izin kepada Aryok, panglima raja, orang suruhan raja, yang akan melaksanakan semua hukuman itu untuk bertemu dengan raja. Dan permintaannya pun dikabulkan. Ini saya mau katakan, Daniel tahu cara untuk menyelesaikan masalah itu, yaitu dengan memohon kepada raja melalui Aryok, pengawal raja. Yang kedua, Daniel berhasil bertemu dengan Raja Nebukadnezar. Daniel berhadapan dengan raja. Yang ketiga, Daniel minta waktu kepada raja untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Jadi dia tidak langsung memberitahunya, saudara. Dia minta waktu kepada raja untuk memberitahukannya. Dan yang luar biasa, raja mendengarkannya, saudara. Luar biasa. Ini saya mau katakan, permintaan Daniel dikabulkan raja. Mengapa permintaan Daniel dikabulkan raja? Karena dia berjanji akan memberitahunya. Nah, raja pegang janjinya, saudara. Jadi setiap orang percaya, dipegang kata-katanya, dipegang omongannya, dipegang janjinya. Kalau tidak tepat janji, dia pasti akan mendapatkan hukuman. Dia pasti tidak akan dipercaya lagi, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau sampai raja tidak bisa percaya lagi kepada Daniel dan teman-temannya. Mereka pasti akan dihukum. Mereka pasti akan mati. Jadi sebenarnya waktu yang diberikan itu, waktu yang singkat. Waktu itu harus dijawab Daniel, saudara. Dan yang luar biasa, yang keempat dikatakan di sini. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Di Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Asaria, teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Apa yang dilakukan oleh Daniel, saudara? Pulang ke rumahnya dan bertemu dengan Hananya, Misael, dan Asaria teman-temannya. Dan dia memberitahu semua masalahnya. Memberitahu supaya mereka memohon belas kasihan, kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama dengan orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Luar biasa. Ternyata Daniel punya teman. Dan dia ingin teman-temannya membantunya. Teman-temannya memberikan waktunya. Apa yang diminta dari teman-temannya, saudara? Memohon belas kasihan Tuhan. Berdoa. Ini saya mau katakan, untuk tahu rahasia Tuhan, kita harus berdoa.
Kita harus berdoa dengan sehati. Saudara harus berdoa dengan sehati dengan keluarga. Orang tua dengan anak. Sehati. Punya waktu khusus untuk meninggikan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan minta belas kasihan Tuhan. Minta jawaban Tuhan, saudara. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul bersehati memanggil nama Tuhan. Di situ Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar yang gagah perkasa. Contohnya Daniel. Dia sehati dengan Hananya, Misael, dan Asaria. Mereka berdoa. Mereka minta belas kasihan Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Di Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Luar biasa. Tuhan langsung menjawabnya. Tuhan langsung memberikannya. Tuhan langsung memberitahunya, saudara. Dikatakan di sini, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Tuhan memberikan penglihatan kepadanya. Ini yang saya mau katakan. Tuhan punya cara untuk menjawab doa. Tuhan punya cara untuk menjawab kesusahan, pergumulan anaknya. Bagi Daniel, Tuhan memberikan dia penglihatan. Dia melihat jawaban Tuhan. Dia melihat kasih setia Tuhan. Dia melihat kebesaran Tuhan, saudara. Berita baik hari ini. Tuhan akan memberikan kemuliaannya, kebesarannya, kehebatannya kepada setiap orang percaya. Tuhan akan memberikan isi hatinya. Itu rahasianya, saudara. Kemuliaan Tuhan adalah rahasia Tuhan. Kebesaran Tuhan adalah rahasia Tuhan. Kehebatan Tuhan adalah rahasia Tuhan. Jawaban doa adalah rahasia Tuhan. Berbahagialah orang yang diberikan rahasia. Dibukakan rahasianya oleh Tuhan. Orang itu mendapatkan anugerah Tuhan. Orang itu mendapatkan kasih Tuhan. Orang itu dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Tahukah saudara? Saudara dipakai Tuhan luar biasa. Karena Tuhan memberikan rahasianya kepada saudara. Rahasia hidup kekal. Rahasia keselamatan. Rahasia hidup yang penuh dengan damai, sejahtera, sukacita. Rahasia kekuatan Allah. Kehebatan Allah. Dan rahasia keberhasilan, kesuksesan. Kalau Tuhan memberikan itu semua kepada kita, saudara, luar biasa. Kita akan menjadi orang yang diberkati. Orang yang diubahkan Tuhan. Bahkan orang yang menikmati semua janji Tuhan. Tahukah saudara, setiap orang percaya menikmati janji Tuhan yang besar. Menikmati janji Tuhan yang luar biasa. Persiapkan hati kita untuk menikmati janji Tuhan yang luar biasa, saudara. Janji Tuhan yang hebat. Bahkan dikatakan di sini, Tuhan menjawabnya dengan luar biasa. Selanjutnya dikatakan lagi di sini, saudara, di Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan tidak tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah, nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau. Sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Hal yang luar biasa. Haleluya. Daniel memuji Tuhan. Daniel meninggikan Tuhan. Daniel bermazmur bagi Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Ini yang saya mau katakan, saudara. Orang yang dijawab doanya. Orang yang dijamah Tuhan. Orang itu bersyukur kepada Tuhan. Orang itu memberikan yang terbaik. Hati yang terbaik. Pujian yang terbaik. Penyembahan yang terbaik. Pemberian yang terbaik. Daniel dan teman-temannya memberikan hatinya. Memberikan hidupnya. Memberikan rencananya. Memberikan hatinya, saudara. Luar biasa. Tuhan ingin setiap kita
memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, memasyurkan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah menjawab, karena Tuhan sudah memberikan hatinya, bahkan Tuhan sudah memberikan rahasianya. Janji Tuhan sudah diberikan kepada kita, saudara. Ini saatnya kita bersukacita. Ini saatnya kita gembira. Ini saatnya kita bahagia. Ini saatnya kita menikmati janji Tuhan. Dikatakan di sini, Daniel menikmati janji Tuhan. Daniel menikmati semua berkat Tuhan. Daniel dan teman-temannya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Ditambah hari ini, saudara, kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kita merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Kita merasakan jamahan Tuhan yang luar biasa. Kita merasakan janji Tuhan, rahasia Tuhan yang luar biasa. Orang yang bisa merasakan janji Tuhan, orang itu diberkati Tuhan berlimpah. Dan Tuhan ingin setiap kita merasakannya, saudara. Dimanapun saudara berada, Tuhan ingin saudara merasakan damai sejahtera, berkat Tuhan, janji Tuhan, rahasia Tuhan yang luar biasa. Dikatakan di sini, Daniel tidak berhenti memuji Tuhan. Kalau kita baca tadi, banyak sekali kata-kata yang indah dinaikkan kepada Tuhan. Kata-kata yang luar biasa dinaikkan kepada Tuhan. Ini saya mau katakan, saudara, mengapa Daniel diberkati Tuhan, mengapa Daniel dikasih Tuhan? Karena mulutnya suka memuji Tuhan. Karena hatinya suka memuji Tuhan. Hatinya terbuka kepada Tuhan. Dia tidak gampang goyah, dia tidak gampang cemas. Sekalipun hukuman mati ada di hadapannya, dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap minta belas kasihan Tuhan. Dia tetap membuka hatinya. Sudah dikasih Tuhan, berita baik hari ini untuk tahu rahasia Tuhan. Kita harus membuka hati. Kita harus membuka pikiran kita. Kita harus membuka mulut kita untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kebesaran Tuhan. Jangan pakai mulut kita untuk menghakimi. Jangan pakai mulut kita untuk memfitnah. Jangan pakai mulut kita untuk menyaksikan janji Tuhan, saudara. Jangan pakai mulut kita untuk tidak percaya kepada Tuhan. Hari ini, Tuhan melihat setiap hati. Setiap hati yang percaya. Setiap hati yang mengandalkannya. Dan Tuhan akan memberikan rahasianya. Tuhan akan memberikan berkatnya. Tuhan akan memberikan anugerahnya terjadi dalam kehidupannya. Haleluya. Saat ini, saya rindu beberapa saudara-saudara yang ingin didoakan. Ingin dicamat Tuhan. Ingin dilawat Tuhan. Ingin disembuhkan Tuhan. Ingin diberikan rahasia. Rahasia besar Tuhan. Janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Ingin mendapatkan kelegaan, ketenangan. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama dia dekat. Carilah wajahnya selalu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang besar, hari yang luar biasa. Hari yang hebat. Jadikan hari ini hari damai sejahtera, hari sukacita, hari kemenangan, hari anugerah Tuhan yang luar biasa. Biarlah hari ini menjadi hari pujian, hari pengagungan, hari penyembahan kepada Tuhan. Pakai kami menjadi alat Tuhan, menjadi berkat dimanapun kami berada. Berikan jawaban, berikan rahasia Tuhan, berikan hikmat bijaksana dari Tuhan, berikan akal budi pengertian, berikan Roh Kudus. Biarlah hari ini menjadi hari yang luar biasa. Hari pimpinan Tuhan, hari kuasa Tuhan dinyatakan. Hari kesembuhan. Firman Tuhan berkata, bilur-bilurmu Tuhan sudah menyembuhkan yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus yang sakit sembuh. Bangun kembali, bangkit kembali menjadi berkat. Tuhan menjamah setiap hati. Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kelegaan, ketenangan, kedamaian. Kehidupan yang luar biasa. Tuhan juga memberkati bangsa ini. Bahwa bangsa ini datang kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Diselamatkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat saudara, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.